Bab 10. Gimana kalau aku katakan saja rahasiaku? Batin Rafa. Akan kukatakan sekarang saja, lebih cepat lebih baik. Tapi tentang kelebihanku jangan dulu, ucap Rafa dalam hati. Apa kau tidak ingin mengetahui identitasku yang sebenarnya? Tanya Rafa. Sebenarnya ingin, tapi jika kau tak ingin mengatakannya tidak masalah. Aku hanya perlu tahu kau adalah lelaki yang baik, jawab Siska. Pemikirannya sungguh sangat dewasa. Keputusanku untuk membuka hati padanya tidak salah, batin Rafa. Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin akan membuatmu terkejut, bahkan akan membenciku, ucap Rafa. Siska yang mendengar langsung meletakkan sendok garpunya berhenti memakan makanannya. Aku sebenarnya adalah Rafael Faro Maldini, anak dari Austin Jonathan Sanjaya dan Elis Vera Faraquin, ucap Rafa. Faraquin? Kaget Siska menutup mulutnya. Iya, aku tahu pasti kau akan terkejut mendengar ini. Keluargaku keluarga mafia, ucap Rafa. Sejenak Siska diam mematung mendengar kebenaran bahwa keluarga suaminya adalah mafia. Ia sama sekali tidak menyangka ia akan menikah dengan seorang mafia. Aku adalah King BDG, Blood Diamond Girl, bersama adikku Audrey Vera Faraquin sebagai queennya. Lanjut Rafa lagi, yang lagi-lagi membuat Siska membulatkan matanya sempurna. Ia tak tahu harus berkata apa lagi. Di depannya sekarang adalah king dari mafia nomor 1. Kenapa kau diam saja? Kau menyesal bukan? Baiklah, aku tidak masalah dengan hal itu. Jika kau memintaku untuk melepaskanmu, maka aku akan melepaskanmu, ucap Rafa. Tidak, aku sangat terkejut mendengar semua ini. Aku menikahi seorang mafia, ucap Siska masih sangat tidak percaya. Jadi, apa keputusanmu? Pergi atau tetap tinggal? Tanya Rafa. Aku akan tetap tinggal. Aku sudah bilang kau sekarang adalah suamiku. Istri harus bersama dengan suaminya. Aku tidak akan pergi, karena meskipun kau seorang mafia, kau mempunyai hati yang baik apalagi terhadap perempuan, ucap Siska. Kau bersungguh-sungguh? Tanya Rafa. Otakku ragu, tapi hatiku tidak, batin Siska, yang didengar jelas oleh Rafa. Tidak apa, aku sendiri bahkan sudah tahu kebaikannya. Bahkan ia juga sudah mau sangat jujur padaku, batin Siska lagi. Jika kau masih ragu, pikirkanlah lagi, baru beritahu aku kesungguhan hatimu, ucap Rafa. Aku sangat bersungguh-sungguh, tapi aku mohon padamu, ucap Siska menggantung. Apa? Berhentilah membunuh orang, ucap Siska menunduk. Rafa langsung tersenyum mendengar permintaan Siska. Baiklah, aku tidak akan membunuh orang lagi, tapi adikku yang akan melakukannya, ucap Rafa. Adikmu juga jangan, ucap Siska. Itu urusan dia, biar dia dengan suaminya kelak yang akan memutuskan, ucap Rafa. Baiklah, aku akan mengenalkanmu pada keluargaku nanti setelah aku menjelaskan pada mereka, ucap Rafa. Aku mengerti, lagi pula aku sudah melihat wajah mereka, jawab Siska. Dari foto yang ada di kamar, jawab Siska. Baiklah, kau sudah melihat wajahnya. Sebenarnya mereka lebih tampan dan cantik dari foto itu, ucap Rafa. Benarkah? Iya, saat waktunya tiba, nanti kau akan melihat mereka secara langsung. Aku akan menunggu, ucap Siska tersenyum. Setelah membicarakan semuanya, Rafa merasa sedikit lega. Ia sudah tidak memiliki rahasia lagi pada istrinya. Namun ia harus tetap mencari cara agar dirinya dan Siska tidak terkena amukan dari Elis dan Austin. Setelah menyelesaikan sarapan, mereka berdua menuju pusat perbelanjaan untuk membeli semua keperluan Siska, seperti baju muslimah dan lain-lainnya. Bab 11. Rafa membawa Siska ke sebuah pusat perbelanjaan yang tidak jauh dari apartemen Siska. Ia menemani Siska mencari pakaian. Lebih tepatnya ia yang mencari, bukan Siska sendiri. Siska malah hanya menurut dengan apa yang dipilihkan oleh suaminya selagi itu masih dalam pakaian kriterianya, yaitu muslim tertutup. Kau suka ini? Tanya Rafa menunjuk satu baju. Bagus, jawab Siska. Kau ini dari tadi ditanya suka tidak, jawabnya selalu bagus, bagus terus. Kesal Rafa. Ya memang semua yang kau tunjuk dan pilih bagus-bagus, balas Siska. Oke, baiklah, ucap Rafa mengangguk-angguk. Rafa lalu memanggil penjaga toko dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sang penjaga toko yang mengerti langsung menghampiri Rafa dengan senang hati.
Iya, ada yang bisa saya bantu? Tanya penjaga toko yang kebetulan adalah seorang wanita. Tampan sekali, batin penjaga toko yang melihat ketampanan wajah Rafa. Rafa yang mendengar hanya membiarkannya tanpa ingin membalasnya. Tolong bungkuskan semua pakaian muslim untuk istri saya, ucap Rafa menunjuk Siska. Ah, sudah punya istri, batin penjaga toko yang terlihat kecewa. Dengar tidak? Tanya Rafa pada penjaga toko tersebut yang belum bergerak. Ia malah terus menatap wajah tampan Rafa. Ah iya, sebentar saya bungkuskan, ucap penjaga toko langsung mengambil semua baju muslim wanita yang ia rasa ukurannya cocok dengan tubuh Siska yang tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kecil. Rafa, apa tidak berlebihan? Itu banyak sekali, ucap Siska yang melihat penjaga toko mengambil banyak baju untuk ia bungkus dengan perintah Rafa. Apanya yang berlebihan? Itu tidak seberapa. Jika kau mau maka toko ini juga mampu aku beli, ucap Rafa. Tapi aku tidak memintanya, aku hanya membutuhkan beberapa potong baju saja, balas Siska yang tak enak hati. Kau ini jangan menolak apa yang kuberikan padamu. Semua yang kau mau pasti akan kuturuti tanpa kau memintanya, ucap Rafa. Ia lalu mendekat dan berbisik di telinga Siska. Karena kau sekarang istriku, bisik Rafa. Siska yang dibisiki begitu langsung malu dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Tidak perlu malu begitu, ucap Rafa yang menyadari bahwa Siska merasa malu padanya. Aku kan sudah bilang padamu, aku akan mencintaimu. Lanjutnya yang lagi-lagi membuat Siska tambah malu, namun dalam hatinya ia sangat senang dengan perlakuan Rafa yang sangat manis. Terima kasih, ucap Siska yang berusaha menyembunyikan rasa malunya. Tidak perlu begitu, ucap Rafa yang selalu mendengar Siska mengucapkan terima kasih padanya saat Rafa melakukan sesuatu untuknya. Tuan, sudah selesai, total biaya sudah dikasir, ucap penjaga toko menghampiri Siska dan Rafa yang mengobrol. Ah iya, jawab Rafa kembali dengan mode datarnya. Ia lalu berjalan menuju kasir dengan diikuti Siska di sampingnya. Berapa? Tanya Rafa. Total semuanya 50 juta tuan, ucap kasir. Rafa langsung mengeluarkan black card dari dompetnya. Sang kasir yang melihat merasa terheran-heran karena bukan hanya satu kartu yang berada di dompet Rafa, melainkan ada 3 black card dan masih banyak lagi kartu yang lain. Ini, ucap Rafa memberikan salah satu kartu black cardnya. Kasir langsung mengambil dan menggeseknya dengan senang hati. Terima kasih, ucap kasir mengembalikan kartu Rafa. Rafa langsung mengambil semua belanjaan dan meninggalkan toko. Rafa, panggil Siska. Iya. Apa tidak berat? Tanya Siska yang tidak tega melihat Rafa membawa semua pakaian Siska. Tidak perlu khawatir. Hitung-hitung olahraga, jawab Rafa tersenyum pada Siska. Entah kenapa ia selalu tersenyum saat memperlakukan Siska dengan manis. Tidak ada yang ingin dibeli lagi? Tanya Rafa. Ada. Apa? Bahan makanan di kulkas tidak ada. Baiklah, ayo, ajak Rafa menuju pusat makanan. Di sana Siska memilih semua apa yang dibutuhkan di dapur dengan sangat rinci karena ia sudah terbiasa berbelanja kebutuhan makanan di pesantren. Bab 12. Setelah berbelanja semua kebutuhan apartemen, Rafa mengajak Siska untuk makan siang di restoran seberang pusat perbelanjaan. Aku lapar, ayo makan, ajak Rafa. Iya, ayo pulang, ajak balik Siska. Untuk apa pulang? Tanya Rafa. Katanya lapar, kan pulang nanti makan di rumah, jawab Siska. Siapa yang ngajak balik? Orang aku mau ngajak makan di sana, ucap Rafa menunjuk restoran di seberang. Siska yang hendak berbicara langsung dihentikan oleh Rafa dengan langsung menariknya menyeberang jalan. Tentunya dengan sangat hati-hati. Tak lupa juga Rafa menengok kanan dan kiri memastikan tidak ada kendaraan yang melintas. Sampai di restoran, Rafa langsung duduk di bangku yang berada di luar restoran karena ia ingin menikmati angin sepoi-sepoi dan melihat kendaraan yang melintas. Pelayan membawakan menu untuk Rafa dan Siska. Silakan dipilih menunya tuan, nyonya, ucap pelayan memberikan daftar menu. Kau mau pesan apa? Tanya Rafa pada Siska. Samakan saja, aku tidak mengerti harus memesan apa, jawab Siska. Rafa langsung membolak-balikkan daftar menu dan mulai memilih makanan mereka. Ah, ini saja, 2 pasta, 2 jus alpukat sama cheesecake 1, ucap Rafa menyebutkan menu makanan yang ia pilih. Baik, tunggu sebentar, makanan akan diantar, ucap pelayan setelah mencatat pesanan Rafa. Tapi dari kejauhan datanglah Roni dengan menggandeng seorang gadis menuju restoran yang dimana juga ada Rafa dan Siska di sana. Loh, itu si Rafa,
ucap Roni yang melihat Rafa dengan jelas. Ia langsung menghampirinya bersama gadis yang datang bersamanya. "Weh, di sini juga lu," ucap Roni menepuk pundak Rafa. Sontak Rafa dan Siska langsung melihat ke arah Roni. "Ngapain lu?" tanya Rafa yang sudah melihat Roni. "Siska," ucap Akila yang melihat Siska duduk bersama dengan Rafa. "Yap, gadis yang datang bersama Roni adalah Akila." "Akila? Kamu kok bareng Roni?" ucap Siska. "Oh, dia pacar gue. Lu sendiri ngapain di sini sama Rafa?" jawab Akila yang dilanjutkan bertanya. Roni dan Akila memang sudah jadian semalam karena Roni memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya pada Akila, dan Akila juga menerima Roni sebagai pacarnya. "Iya lu Raf, ngapain lu berduaan sama Siska? Di kampus aja kayak orang gak kenal lu, tapi sekarang di luar kampus jalan berdua lu," ucap Roni. Belum Rafa menjawab, pelayan sudah datang membawakan pesanan Rafa. "Tuan, Nyonya silahkan," ucap pelayan menaruh semua makanan Rafa dan Siska lalu pergi. "Tuan, Nyonya?" tanya Roni terheran-heran. "Banyak tanya lu, duduk," suruh Rafa. Roni dan Akila langsung duduk bergabung bersama dengan Rafa dan Siska, tentu dengan persetujuan Rafa. "Kalian berdua ada hubungan apa?" tanya Akila yang juga sangat penasaran. "Setahu gue, lu gak pernah mau pacaran dan gak mau deket sama cowok, Sis," lanjutnya berbicara pada Siska. "Kita," ucap Siska ragu. Ia tidak meneruskan ucapannya, namun dengan cepat dan yakin Rafa mengungkapkan semuanya. "Dia istri gua," jawab Rafa. "What? Apa?" kaget Roni dan Akila bersamaan. "Bisa diem kagak lu?" kesal Rafa yang dilihat oleh pengunjung lain karena teriakan Roni dan Akila. Iya, maaf, kaget," ucap Akila. "Kok bisa lu udah nikah aja? Padahal kemarin lu masih jomblo," ucap Roni. "Lain kali gue jelasin, tapi lu pada jangan bilang-bilang ke siapa-siapa. Kalau sampai anak-anak kampus tahu, awas aja lu berdua," tutur Rafa dengan nada mengancam. Iya, gue ngerti," ucap Roni mengangguk mengiyakan. "Sis, Wati tahu?" tanya Akila, karena Akila paham betul dengan apa yang selalu terjadi pada Siska, termasuk soal Wati. "Iya, tahu kok," jawab Siska. "Ini anak tahu banyak soal Siska," batin Rafa. "Ya udah, kita masuk dulu, mau pesan makan. Lu berdua lanjutin aja," ucap Roni. Dehem Rafa. "Oh iya Siska, gue boleh main gak ke rumah lu?" tanya Akila. Siska yang ditanya langsung melihat Rafa bermaksud meminta persetujuan, namun dengan cepat Rafa mengangguk mengiyakan. "Boleh," jawab Siska yang sudah mendapat persetujuan Rafa. "Oke, malam ini gue datang, sekalian curhat-curhat kita," ucap Akila. "Iya," jawab Siska tersenyum. Akila langsung pergi masuk ke dalam restoran bersama Roni. "Dekat sekali dengannya," ucap Rafa. "Iya, Akila sahabatku saat aku masuk ke kampus. Tidak ada yang mau dekat denganku, tapi Akila tidak," tutur Siska. "Bagus, tapi sekarang kau punya suami, jadi jika ada masalah atau apapun itu, ceritakan padaku terlebih dahulu baru orang lain," ucap Rafa. "Iya, pasti. Ini makan cheesecake-nya." "Kan hanya satu, kamu saja," ucap Siska menolak dengan halus. "Aku sengaja memesan satu karena aku mau memakannya berdua denganmu," ucap Rafa menyuapi Siska.